Selamat malam, bapak-bapak yang luar biasa yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat Riko yang sudah bawa kita masuk dalam ujian pada malam hari ini ya. Kita bisa merasakan bagaimana Tuhan baik, bagaimana kita bisa merasakan Tuhan menguatkan kita senantiasa di tengah-tengah mungkin banyaknya tantangan kita menjadi seorang suami, menjadi orang tua ya buat anak-anak kita gitu dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini tadi Pak Erwin ya sudah apa ya yang sudah sampaikan tentang tema kita yaitu pria sebagai pemimpin yang menjadi teladan hidup. Pria sebagai pemimpin yang menjadi teladan hidup. Nah, kabar tidak baiknya adalah ketika saya dapat tema ini, jujur ya, bapak-bapak itu membuat jantung saya itu apa ya semakin kenceng gitu ya itu ya artinya nggak tenang. Kenapa? Karena temanya berat banget gitu ya. Ya, ya dan jujur masih banyak bagian area hidup saya. Oh ini belum nih saya jadi contoh gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kita belajar sama-sama gitu ya. Ya karena nggak ada yang sempurna. Tapi selama kita mau belajar, saya yakin kita pasti bisa menjadi seorang pria yang bisa menjadi teladan hidup. Nah, kita langsung buka Alkitab kita atau Alkitab kita, 1 Timotius pasal 4, 1 Timotius 4 ayat ayat yang ke-12. Kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Nah, kita akan fokus dalam hal apa kita menjadi teladan di dalam surat Paulus ya kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kata teladan ya, kata teladan dalam bahasa Yunani adalah tupos ya. Kata teladan dalam bahasa Yunani adalah tupos. Artinya model, ideal, pola, contoh ya. Nah, demikian juga hidup kita harusnya menjadi idola, menjadi contoh, menjadi model buat orang lain. Misalnya, kalau saya sebagai suami, harusnya kehidupan saya menjadi model gitu buat istri saya. Kalau kita sebagai orang tua, kita harus menjadi contoh ya buat anak-anak kita. Kalau kita sebagai pemimpin, kita harus menjadi contoh buat orang-orang yang kita pimpin. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus menjadi contoh buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah model. Nah, yang menjadi masalahnya adalah banyak orang Kristen yang kehidupannya tidak bisa menjadi model atau menjadi idola. Nah, bukankah kita dihebohkan ya dengan berita yang sedang viral ya saat ini seluruh Indonesia gitu ya. Ya, dia dikatakan dia orang Kristen. Ya mungkin bapak-bapak tahu lah namanya siapa itu ya. Ya pokoknya saya tahu ujungnya Sambo ya. Ya Sambo itu ya. Itu bayangin gitu ya. Misalnya Kristen tapi kok bisa melakukan sesuatu yang menurut saya itu sadis, melakukan sesuatu yang apa ya, yang salah gitu dan nggak hanya lebih dari itu sebenarnya mempermalukan bukan hanya kekristenan tapi gini, mempermalukan juga nama Tuhan loh dalam apa, dalam kehidupan apa dianya dalam kehidupan secara apa keseluruhan dari kita sebagai orang percaya. Nah, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu kehidupan kita perlu gini, kita perlu eh, bukan hanya sekedar ya kita tunjuk sesuatu untuk orang lakukan, namun kita terlebih dahulu menunjukkan
untuk kita melakukan sesuatu. Jadi sebelum kita tunjuk seseorang melakukan sesuatu, kita terlebih dahulu menunjukkan untuk kita melakukan sesuatu. Kalau hanya sekedar tunjuk, itu namanya kita sedang mengajar. Tapi tanpa sebuah tindakan. Nah, bukankah itu yang dilakukan oleh orang Farisi dan para ahli Taurat? Nah, kenapa orang Farisi dan ahli Taurat mereka nggak disukai oleh banyak orang? Kenapa? Karena mereka hanya sekedar mengajar. Ya, mereka mengajar, jangan membunuh, tapi mereka sendiri membunuh. Jangan berzina, tapi mereka sendiri berzina. Jangan mencuri, tapi mereka sendiri mencuri. Itu yang dibilang mereka hanya tunjuk untuk orang melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Nah, beda dengan kehidupan Tuhan Yesus. Yesus nggak hanya sekedar mengajar, namun dia tunjukkan itu melalui kehidupannya. Ketika Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Bukankah itu yang Yesus lakukan juga dalam kehidupannya ketika dia mau mati di atas kayu salib? Yesus katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena gini, karena Yesus nggak hanya sekedar mengajar, namun dia sekali lagi menunjukkan dengan sebuah tindakan kehidupannya. Nah, pertanyaan buat kita malam hari ini, kehidupan kita mau seperti siapa? Apa kehidupan kita mau seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang jago ya, nunjuk lakukan ini sebagai itu yang dibilang pinter ngajar tapi tidak melakukannya, atau kehidupan kita seperti Tuhan Yesus yang gak hanya sekedar hanya sekedar tunjuk kamu lakukan itu dan sebagainya, namun gini, namun bisa misalnya Pak menunjukkan dengan sebuah kehidupannya yang menjadi contoh. Biar malam hari ini Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, termasuk saya, mari sama-sama kita mau terlebih dahulu menunjukkan sebuah tindakan bahwa kehidupan kita menjadi contoh. Nah, dalam hal apa kita harus menjadi model, menjadi contoh? Nah, ada 5 hal yang diminta oleh Paulus ya untuk kita menjadi teladan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 tadi yang kita sudah baca. Nah, hal yang pertama yang diminta Paulus untuk kita menjadi teladan, yang pertama adalah teladan dalam perkataan. Teladan dalam perkataan. Nah, perkataan yang seperti apa kita bisa menjadi teladan? Yaitu perkataan yang dapat dipercaya. Nah, misalnya kita kita berjanji untuk berubah dari kebiasaan buruk kita. Misalnya kebiasaan buruk kita adalah kita menjadi orang yang mudah emosi, menjadi orang yang mudah menjadi amarah gitu ya dalam kehidupan kita. Misalnya kita menjadi seseorang yang mudah untuk menyakiti perasaan istri kita. Cara menyakiti gimana? Misal nada kita bicara itu sangat tinggi gitu sama istri kita. Kamu gimana sih? Kamu kok isanya dikasih tahu susah dan sebagainya, itu yang membuat perasaan istri kita jadi Jadi sakit. Kalau isanya lagunya yang terkenal sakitnya di dia gitu ya. Kenapa? Karena gini, karena sekali lagi perkataan kita ya istilahnya yang menunjukkan bahwa kita nggak bisa komitmen untuk berubah dari kebiasaan yang istilahnya yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kalau kita berkata saya mau istilahnya berubah dari kebiasaan buruk saya, mari sama-sama kita perlu buktikan itu sehingga pasangan kita, sehingga orang lain bisa bilang betul dia sudah berubah. Kenapa? Karena kita bisa tunjukkan sebuah perubahan. Nah, dalam hal apa? Perkataan kita bisa dipercaya. Dalam hal kita menjadi jujur dan terbuka. Kita menjadi jujur dan terbuka. Jadi
soal kasih Tuhan, jangan sampai ada sesuatu yang kita sembunyikan gitu ya terhadap pasangan kita gitu. Misalnya dalam hal keuangan gitu. Ya kita harus ngomong, ini uang yang kita punya gitu. Dalam hal apa? Dalam hal jangan simpan sesuatu yang negatif gitu, mungkin di handphone kita gitu. Ya kalau simpan OVO sih nggak apa-apa ya. Kalau simpan duit banyak nggak apa-apa ya di Bank Erwin ya, Bank Ahong gitu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau simpan yang aneh-aneh gitu ya apa ya di handphone gitu ya dan sebagai itu sedang menunjukkan bahwa kita sebagai pria kita ini sedang apa ya tidak jujur dan terbuka adanya. Nah, ketika kita ditanya gitu ya sama seseorang gitu, gimana kabar kamu gitu ya? Ya istilahnya ya baik tapi sebenarnya lagi nggak baik. Kenapa nggak baik? Mungkin dalam hati kita sedang nggak suka, kita lagi jengkel, kita lagi marah pada seseorang yang mungkin yang menyakiti kita dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu para pria yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita sekali lagi mau jujur dan terbuka dengan kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan katakan, jika iya kita katakan iya, jika tidak kita katakan tidak, karena kalau lebih dari itu berasal dari iblis. Nah pertanyaan buat kita malam hari ini, bagaimana dengan perkataan kita? Apakah perkataan kita bisa dipercaya atau tidak dalam kehidupan kita? Kenapa? Kalau perkataan kita tidak bisa dipercaya, maka jangan harap orang lain akan mempercayai sesuatu yang lebih besar dalam setiap kehidupan kita. Mungkin itu teman bisnis kita, jangan harap dia akan percayakan mungkin aset yang lebih banyak. Mungkin itu pasangan kita, jangan berharap dia akan percayakan apa ya kebaikannya, lalu apa komitmennya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena gini, karena perkataan kita tidak dapat dipercaya. Namun berbeda kalau perkataan kita bisa dipercaya, maka kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, hal yang kedua yang diminta Paulus supaya kita dapat menjadi teladan yang kedua adalah teladan dalam tingkah laku. Teladan dalam tingkah laku. Nah, tingkah laku itu berbicara mengenai sikap hidup kita. Tingkah laku itu berbicara mengenai sikap hidup kita. Nah, sikap hidup yang harus kita punya itu seperti apa? Yang pertama adalah sikap yang rendah hati. Sikap yang rendah hati. Nah, kenapa kita perlu mempunyai sikap yang rendah hati? Karena sikap yang rendah hati itu akan membuka setiap pintu yang tertutup. Itu bilang akan membuka pintu sorga itu datang dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan katakan, jika kita merendahkan diri kita, maka dia yang setia itu akan mendengarnya dari sorga. Artinya, ketika seseorang rendah hati, maka akan melihat setiap pintu itu akan dibukakan. Betul, ketika kita memberi, betul Tuhan akan membuka setiap tingkap-tingkap langit. Namun, percayalah ketika kita rendah hati, Tuhan juga akan membuka setiap tingkat-tingkat langit dalam kehidupan saudara dan saya. Misalnya apa? Misalnya pintu hati seseorang yang selama ini apa ya, keras batu, keras tulang gitu, dan sebagainya. Tapi ketika kita merendahkan hati kita, maka percayalah setiap pintu hati yang begitu keras, maka pintu hati itu akan dilembutkan oleh Tuhan. Misalnya pintu hati yang tertutup untuk Tuhan, mungkin tuh oikos kita, keluarga kita, atau teman-teman kita, ketika kita merendahkan hati kita, maka percayalah bahwa pintu hati seseorang akan terbuka untuk Tuhan. Nah, kenapa? Karena kita mempunyai sikap yang rendah hati. Namun yang jadi masalahnya, seringkali banyak orang menjadi sombong. Ya, bahasa anak mudanya songong. Ya, sudah bocor. Songong gitu ya. Nah, bicara tentang
sombong atau songong gitu ya, itu nggak hanya berbicara tentang orang yang sombong atau songgong, itu bukan hanya bicara dia nggak sekedar ramah gitu ya, nggak hanya bicara dia misalnya apa ya, nggak mudah senyum gitu, nggak hanya bicara itu betul, itu bisa aja bagian bentuk dari sebuah kesombongan. Namun kesombongan itu berbicara mengenai sebuah perasaan mandiri. Ya, artinya gini, artinya bahwa orang tersebut tidak lagi mau bergantung kepada siapapun. Kenapa? Karena dia merasa mandiri. Ya sama seperti kita yang sudah dewasa gitu ya. Kita kan nggak mungkin dimandiin lagi, kita mungkin sama orang lain. Kita nggak mungkin siapa disuapin lagi makan gitu. Kenapa? Karena kita mandi. Nah, begitu juga dengan seseorang yang sombong, maka dia nggak akan pernah lagi bergantung kepada Tuhan ketika dia mempunyai masalah. Misalnya apa? Ketika dia punya masalah, dia akan cari solusi dengan kekuatannya sendiri. Misalnya, ketika dalam keluarga ada masalah, mungkin dia akan datang ya kepada orang pinter atau kepada nasihat yang ini loh jalan keluarnya. Dan akhirnya dia ikuti. Kenapa? Karena gini, karena menjadi orang yang tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Ketika ada masalah dalam keuangan, mungkin yang dia lakukan adalah dia coba cari segala cara gitu untuk menyelesaikan keuangannya gitu, mungkin pinjam ke pinjol dan sebagainya, sehingga itu jadi masalah dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak lagi bergantung sekali lagi kepada Tuhan. Nah, orang yang punya perasaan mandiri adalah orang yang tidak lagi bergantung kepada nasihat orang lain. Misalnya, pasangannya sudah bilang, jangan kamu bisnis sama dia. Pasti nanti loh, ujungnya bermasalah. Tahu apa sih kamu gitu ya. Saya lebih tahu orang itu. Bener. Waktu bisnis yang orang tersebut jadi masalah. Kenapa? Karena gini, merasa mandiri, tidak mau lagi mendengarkan nasihat pasangannya. Misalnya, ketika ada yang menasihati kita, harusnya kamu gini loh, misalnya harus lebih dewasa, sebagainya. Misalnya ngapain saya dengar, saya udah memang bawaannya dari sana, saya tukang ngambek, ya tukang marah gitu dan sebagainya gitu. Akhirnya apa? Nggak pernah berubah. Kenapa? Karena tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Kenapa tidak mau mendengarkan nasihat orang lain? Karena merasa sekali lagi merasa dirinya tidak lagi bergantung kepada orang lain. Nah, pertanyaan buat kita malam hari ini, soal yang kasih Tuhan, bagaimana dengan sikap kita ketika kita sebagai suami diperhadapkan dengan sebuah masalah? Ketika kita sebagai orang yang bekerja, orang yang bisnis, bagaimana sikap kita? Kita masih tetap rendah hati atau kita menjadi sombong? Kalau kita mempunyai sikap rendah hati, percayalah bahwa kita akan melihat bahwa tingkap langit akan dibukakan oleh Tuhan. Namun kalau kita jadi orang yang sombong, maka firman Tuhan katakan adalah bahwa orang yang sombong itu akan direndahkan. Artinya kehidupannya akan gagal dan jatuh. Nah, yang kedua, sikap hidup yang harus kita punya adalah sikap yang taat. Nah, ketaatan harus mendahului segala sesuatu. Ketaatan harus mendahului segala sesuatu. Itu yang dikatakan ketaatan menjadi hal yang utama. Ketaatan harus mendahului segala sesuatu. Itu yang dikatakan ketaatan menjadi hal yang utama. Ya, sama seperti kalau misalnya saya datang ke rumah dokter Obed gitu ya. Ya saya kan nggak mungkin masuk ke rumahnya dokter Obed gitu ya. Kan nggak mungkin saya lewat jendela, nggak mungkin saya lewat tas genteng, bisa suruh ganti sama Pak Obed gitu ya. Bisa viral apa di foto sama Pastor Vencung kalau ada, oh itu Pastor Heri masuk rumahnya dokter Obed ya, saya lewat jendela atau lewat genteng gitu, nggak mungkin. Tapi waktu saya masuk ke rumah dokter Obed, saya akan masuk lewat pintu. Betul ya, masuk ke rumah pintunya Pak Obed. Kenapa? Karena itu adalah memang pintu yang utama untuk saya bisa ketemu dokter Obed ya, ngobrol, terus karaoke, terus makan apa gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, bukankah sama bahwa
sebelum seseorang masuk dalam sebuah komunitas, dia harus diajar, ini loh, ada aturan loh, ini yang harus ditaati, supaya gini, supaya komunitas itu betul-betul dalam keadaan baik. Sebelum anak-anak kita masuk dalam dunia kerja, sebelum masuk dalam mungkin suatu kali akan menikah, harus diajar terlebih dahulu bagaimana hidup dalam sebuah ketaatan. Sebelum seseorang masuk dalam pelayanan, harusnya gini, diajar bagaimana dia harus taat kepada pemimpinnya. Sebelum kita bangun komunikasi dengan pasangan kita, terlebih dahulu adalah bangun sikap hati untuk bisa saling taat satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa ketaatan itu adalah pintu yang utama dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, ketaatan perlu sebuah respon. Ya, ketaatan perlu sebuah respon. Nah, ada dua respon ketika seseorang ya mendengar kata ketaatan. Respon yang pertama iya, respon kedua adalah tidak. Nah, buat saudara dan saya, ketika kita mendengar sebuah perintah apalagi dari Tuhan atau mungkin dari pasangan kita, maka respon kita itu kita perlu jawab iya. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa kalau bicara tentang perintah Tuhan, tidak bisa kita tidak bisa berkata tidak, tapi kita harus berkata iya. Maka ada lagunya kan, ku jawab ya, iya gitu. Kenapa? Karena ketika kita bisa meresponi perintah Tuhan, kita jawab iya, maka percayalah bahwa kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang betul-betul dalam keadaan yang baik dalam usaha, dalam keluarga, dalam komunitas. Baik bukan berarti nggak ada masalah, tapi ada masalah. Tapi kita bisa melewati itu, bilang kita bisa mengalami janji Tuhan dalam kehidupan. Tapi berbeda ketika kita mendengar sebuah perintah, baik dari Tuhan, dari orang lain, perintah yang baik, kita meresponinya dengan tidak, maka jangan harap kita akan mengalami janji Tuhan. Kenapa Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan yang kasih lihat Musa, ini ya Musa, tanah perjanjian, tapi Tuhan katakan sama Musa, Musa, kamu tidak akan masuk ke tanah negeri ini, masuk ke tanah perjanjian, gak bisa menikmati janji Tuhan. Kenapa? Karena Musa tidak meresponi perintah Tuhan dengan iya, tapi dia meresponi Tuhan dengan tidak. Taunya dari mana? Taunya ketika Tuhan bilang, Musa, engkau cukup hanya ngomong, bicara, sama batunya akan keluar air. Tapi yang dilakukan oleh Musa adalah dia pukul batu itu betul keluar air. Tapi Musa sudah salah. Kenapa? Karena dia tidak menjawab perintah Tuhan dengan sebuah respon iya. Nah, pertanyaan buat kita malam hari ini adalah ketika kita ya mendengar sebuah perintah gitu, baik dari Tuhan, mungkin dari pasangan kita, dari pemimpin kita, kalau itu yang jelas yang baik. Bagaimana respon kita? Apakah kita mengeraskan hati atau kita bilang, iya, saya mau melakukan perintah ini. Nah, yang kedua, di bagian mana kita masih sulit untuk bisa taat. Kalau masih ada, mari sama-sama kita mau belajar untuk kita bisa belajar untuk taat dalam kehidupan kita. Nah, teladan yang ketiga yang diminta oleh Paulus dalam kehidupan kita adalah yang ketiga adalah teladan dalam kasih, ya, teladan dalam kasih. Nah, soal kasih Tuhan, kita tidak dipanggil untuk menyakiti, melukai seseorang, namun kita dipanggil untuk mengasihi. Sekali lagi, kita tidak dipanggil untuk melukai, menyakiti seseorang, namun kita dipanggil untuk mengasihi. Namun ya masalahnya, seringkali banyak orang, termasuk orang Kristen, baik itu suami, baik itu orang tua, seringkali bisa menyakiti, melukai akan pasangannya atau melukai anaknya. Misal dengan perkataan yang kasar yang saya bilang, mungkin dengan sebuah perkataan yang menyalahkan akan pasangannya. Misalnya ini uang istilahnya habis kemana gitu. Itu sebenarnya tanpa kita sadari itu sebenarnya bisa melukai pasangan kita, istri kita. Kenapa? Karena seolah-olah merasa
nggak dipercaya gitu. Nah, oleh sebab itu, soal yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita mau pastikan bahwa kita dipanggil untuk mengasihi. Kalau kita dipanggil menjadi seorang suami, kita tunjukkan betul-betul kita mengasihi akan istri kita. Kalau kita dipanggil menjadi orang tua, kita pastikan betul-betul bahwa kita akan mengasihi anak-anak kita. Kalau kita dipanggil menjadi seorang Kristen, kita mau pastikan kita betul-betul bisa menunjukkan kasih kita kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, kenapa kita harus mengasihi? Karena kasih itu yang menjadi yang terbesar. Kenapa kita harus mengasihi? Karena kasih itu yang menjadi yang terbesar. Paulus katakan, di antara semua yang terbesar adalah kasih. Nah, soal kasih Tuhan, sekali lagi, yang terbesar adalah dalam kehidupan kita, bukan gede ambek. ya ya kalau nggak disapa sama Bu Ahong jadi ngambek, ngapain lagi saya ikut live, ngapain lagi saya ke gereja gesek weleng gitu ya. Ya itu namanya gede ambek gitu ya. Jangan soal kasih Tuhan. Ya, namun yang firman Tuhan katanya gini, kita harus apa? Misalnya apa? Punya kasih yang terbesar. Artinya kasih kita itu harus gede. Kenapa? Karena waktu kasih kita itu terbesar, maka saya yakin setiap kekecewaan yang kita hadapi itu kita bisa kalahkan. Kenapa? Kasih kita harus terbesar karena waktu kita punya kasih yang terbesar, maka masalah apapun yang terbesar dalam kehidupan kita, kita pasti bisa kalahkan. Kenapa? Ada kasih yang terbesar yang saudara dan saya miliki dalam kehidupan ini. Nah, ya, kalau kita menyadari kasih itu menjadi terbesar, maka gini, kita harus mempunyai inisiatif terlebih dahulu untuk mengasihi. Bukankah itu yang Yesus kasih contoh ya, bahwa Yesus yang terlebih dahulu mencari manusia yang terhilang, bukan kita yang terlebih dahulu mencari Tuhan. Bukankah Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi dia. Kenapa? Karena Yesus yang mempunyai inisiatif terlebih dahulu untuk mengasihi manusia. Firman Tuhan katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah, nah perhatikan, ia telah mengaruniakan. Inisiatifnya datang dari mana? Inisiatifnya datang dari Allah Bapa yang mengirimkan, dikatakan anaknya, supaya setiap orang percaya pada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bukankah itu yang harus ada ketika kita bicara tentang kasih? Kasih itu harusnya nih inisiatif terlebih dahulu dari kita. Misalnya ketika ada seseorang yang nyakitin, keselin kita, omongannya nggak enak gitu ya dalam kehidupan kita, mungkin tuh pasangan, teman bisnis kita atau yang ada di komunitas. Nah, jangan tunggu orang itu datang lalu bilang saya mau istilahnya minta maaf kepada kita. Namun gini, kita harus terlebih dahulu punya inisiatif. Kita bilang, saya ampuni kamu, saya kasihi kamu. Kenapa? Karena kita belajar untuk punya inisiatif terlebih dahulu untuk mengasihi, mengampuni seseorang. Nah, kenapa? Ketika suami istri ribut ya, kok marahannya itu bisa bisa lama gitu ya. Bisa lama gitu ya. Bisa mungkin 2 hari, 3 hari ya puasa ngomong gitu ya. Kenapa? Karena gini, karena masing-masing nahan. Dia dulu lah, misalnya minta maaf, dia dulu lah minta maaf. Akhirnya apa? Akhirnya nggak pernah selesai gitu. Kenapa? Ada orang sudah bertahun-tahun gitu ya, misalnya gesekan masa yang ada. Kenapa misalnya sampai sekarang sulit tuh bisa mengampuni, mengasihi. Kenapa? Karena gini, karena tunggu-tunggu itu yang dibilang nggak punya inisiatif terlebih dahulu untuk mengasihi, mengampuni seseorang. Namun berbeda kalau ketika ada gesekan, ketika ada konflik, walaupun mungkin ya nggak enak, mungkin kita nggak salah, nggak apa-apa kita belajar punya inisiatif. Saya katakan, saya ya maafkan kalau mungkin ada perkataan saya, tindakan saya nggak enak, saya ngaku
salah, saya ngaku saya minta maaf dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sedang belajar untuk kita mempunyai inisiatif terlebih dahulu untuk mengasihi. Nah, pertanyaan buat kita malam hari ini adalah di bagian mana kita ya masih berat untuk kita punya inisiatif untuk lebih dahulu mengasihi, mengampuni seseorang. Kalau masih ada, mari malam hari ini, soal yang kasih Tuhan, kita yang mau lebih dahulu punya inisiatif untuk mengasihi seseorang. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan contoh tersebut. Nah, yang keempat, yang Paulus minta supaya kita menjadi teladan, teladan dalam kesetiaan ya, teladan dalam kesetiaan. Ya, Amsal 20 ayat 6 ya. Amsal 20 ayat 6 saya akan bacakan buat soal kasih Tuhan. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Ya, saya bacakan. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang setia siapakah menemukannya? Nah, soal kasih Tuhan, Amsal katakan banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Wah, bagus ya. Istilahnya ada orang yang baik hati. Tapi nggak hanya cukup seseorang itu baik hatinya. Kenapa? Karena banyak orang yang baik hati belum tentu setia loh. Ya, ada orang yang kelihatan baik gitu ya. Kalau di gereja shalom gitu ya, puji Tuhan, haleluya gitu ya. Tapi kok kita dengar dia nggak setia gitu sama pasangannya gitu. Kenapa? Karena hanya sekedar baik, tapi belum tentu setia gitu. Nah, walaupun memang dikatakan di firman Tuhan bahwa orang yang setia itu memang siapakah yang menemukannya. Artinya bahwa orang yang setia itu sulit untuk ditemukan loh. Ya, misalnya di tempat dunia kerja. Sekarang sulit loh menemukan karyawan yang bisa kerja dengan Dengan setia gitu. Ya, ada yang kerja sebentar terus pindah lagi. Sekarang sulit menemukan sebuah pernikahan itu bisa tahan lama, yang ada sebentar bubar gitu dan lain sebagainya. Namun walaupun memang sulit menemukan seseorang bisa setia, biar kehidupan kita akan buktikan bahwa masih ada dalam kehidupan kita orang percaya, kita bisa tunjukkan kita masih bisa tetap setia dalam kehidupan kita. Saya ketika dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan ya, itu sekitar mungkin 18 tahun lalu gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, waktu Engkau panggil saya menjadi hambamu, saya katakan seperti sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya akan tetap setia menjadi hamba Tuhan gitu, apapun yang terjadi dan sebagainya. Dan puji Tuhan, ya setelah 18 tahun berlalu, saya masih bisa tetap setia gitu, untuk bisa setia kepada Tuhan gitu. Nah, apakah nggak ada tantangan? Ada gitu, ada kesulitan sebagainya, tapi saya sudah komitmen untuk setia kepada Tuhan. Nah, bukankah itu yang harus dalam kehidupan kita? Kita perlu sekali lagi untuk setia dalam setiap kehidupan kita. Setia dalam apa? Setia dalam panggilan hidup kita. Setia dalam panggilan hidup kita. Kalau kita sudah dipanggil menjadi seorang suami, biar kita akan setia sampai sampai akhir kehidupan kita, artinya sampai maut yang memisahkan keluarga kita, pernikahan kita. Ya, tapi yang jadi masalahnya adalah banyak suami yang nggak bisa setia sama panggilannya sampai akhir dalam rumah tangga ya. Kenapa? Karena banyak dipanggil oleh pelakor. Banyak pelakor sekarang. Ya kan ya, yang panggil suami orang atau ya sini-sini gitu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa setia gitu dalam panggilannya menjadi seorang suami. Kalau kita dipanggil menjadi seorang bisnismen, tetaplah setia walaupun ya misalnya sulit dan sebagainya, biar kita tetap setia dengan panggilan kita. Dan kalau kita dipanggil melayani Tuhan, biar kita akan tetap setia dalam panggilan kita melayani
Tuhan. Nah, pertanyaan buat kita malam hari ini adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita betul-betul bisa menjadi orang yang setia atau tidak menjadi orang yang setia? Kalau kita tidak menjadi orang yang setia, akibatnya ketika kita tidak bisa setia, ada 3 hal yang akan kita alami. Sama seperti bangsa Israel, ketika dikatakan oleh firman Tuhan, nanti saudara kasih Tuhan baca dalam Yosua 7 ayat 11 ayat 12, ketika mereka berubah setia kepada Tuhan, harusnya persembahan khusus itu diberikan pada Tuhan, mereka ambil untuk kepentingan mereka sendiri, maka ada 3 hal yang mereka alami dalam Yosua pasal 7 ayat 11 ayat sampai 12. Yang pertama adalah dikatakan mereka tidak akan bertahan menghadapi musuhnya. Nah, sama ketika seseorang berubah setia atau tidak setia, hidupnya tidak akan bertahan. Misalnya ketika ngalamin gesekan, masalah, dia akan bilang, udah deh, saya akan keluar. Udah deh, saya nggak tahan lagi kalau dalam sebuah keluarga atau dalam komunitas. Yang kedua, akibat bangsa Israel tidak setia, yang kedua adalah di mana dikatakan mereka ditumpas, artinya mengalami kematian. Nah, sama ketika kita tidak setia, hidup kita mungkin nggak mengalami kematian secara fisik, namun kehidupan kita bisa mengalami kematian secara rohani. Misalnya hubungan kita ya sudah mati gitu, sudah tidak ada lagi perasaan kasih, perasaan pengampunan gitu. Atau mungkin semangat kita sudah mati, tidak ada lagi sebuah semangat untuk apa? Bertahan, berjuang menghadapi tantangan yang ada. Nah, yang ketiga, akibat dari bangsa Israel tidak setia dikatakan bahwa Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Ketika kita berubah setia dan tidak setia, hidup kita tidak melihat penyertaan Tuhan. Kenapa doa kita nggak dijawab? Kenapa? Ketika kita punya masalah, kok nggak ada, seolah nggak ada mujizat, nggak ada mujizat Tuhan. Kemungkinan adalah kita tidak setia, maka kita nggak lagi melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari, soal kasih Tuhan, kita mau didapati sekali lagi menjadi orang yang setia, bukan menjadi orang yang tidak setia. Yang terakhir, yang istilahnya teladan kelima yang Paulus nasihati kepada kita adalah teladan dalam kekudusan hidup. Teladan dalam kekudusan hidup. Nah, bicara tentang kekudusan itu bicara sesuatu yang perlu diuji. Ya, ya sesuatu yang kelihatan baik itu belum tentu tahan uji. Ya, ada orang yang kelihatannya baik gitu ya, melayani, kelihatannya baik gitu yang komunitas, kok bisa jatuh di dalam dosa gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang kelihatan baik belum tentu tahan uji. Namun gini, sesuatu yang istilahnya sesuatu yang sudah diuji, artinya menghadapi ujian, maka itu yang akan bisa bertahan, artinya dia akan bisa hidup dalam sebuah kekudusan. Nah, bagaimana kita bisa tahu seseorang itu bertahan atau tidak dalam sebuah hidup yang kudus? Ada 3 ujian seseorang di dalam hidup yang kudus. Yang pertama adalah ketika mengalami rintangan. Jadi, kalau mau tahu seseorang itu bisa hidup kudus atau tidak ketika menghadapi rintangan. Nah, soal kasih Tuhan, bedakan rintangan dan rantangan ya. Kalau rantangan itu buat makanan, itu enak. Ya kayaknya bisa kasih babi hong lah, apa kasih capcay goreng, apa aja pengen makan gitu ya. Namun kenyataannya ya istilahnya kan kita bertemu dengan rintangan. Nah, tadi baru ngomong ya, baru ngobrol-ngobrol tadi ya, bensin itu mau naik mahal, cabai ya mulai turun, semua mahal. Nah, bukan kayak itu rintangan gitu. Nah, ketika seseorang ketemu dengan rintangan dalam kehidupannya adalah apakah dia bisa tetap ya bisa hidup kudus atau tidak dalam kehidupannya. Itu yang menjadi tantangan dalam kehidupan seseorang itu. Nah, yang kedua, ujian kedua dalam hidup kudus adalah ketika kondisi dalam keadaan kosong. Ketika kondisi dalam keadaan kosong. Nah, ketika
seseorang dalam keadaan kosong akan mencari sesuatu untuk mengisi kekosongannya. Ketika seseorang lagi kosong, dia akan mengisi sesuatu untuk mengisi kekosongan dalam kehidupannya. Misalnya, ketika ya seseorang isi apa ya, gelasnya kosong, dia akan coba ya mencari gitu air untuk mengisi gelasnya yang kosong. Nah, bukankah sama? Ketika kehidupan seorang kosong, dia akan berusaha mencari supaya gini, supaya bisa mendapatkan jalan keluar. Yang menjadi masalahnya adalah ketika dia kosong, dia mencari yang salah gitu dalam kehidupannya. Misalnya mengambil sebuah keputusan yang pendek, keputusan yang tidak bijaksana dalam menyelesaikan sebuah masalah. Lalu yang terakhir, ujian dalam hidup kudus yang terakhir adalah suara siapa yang kita dengar. Suara siapa yang kita dengar. Kenapa? Karena banyak suara yang ada di sekeliling kita. Itu ada bisa suara iblis atau suara Tuhan. Nah, ini menjadi tantangan buat saudara dan saya ketika kita diuji dalam kekudusan, kira-kira kita mau dengar suara siapa? Kalau kita dengar suara iblis, pasti ujungnya mendatangkan musibah dalam kehidupan. Namun kalau suara Tuhan yang kita dengar, pasti walaupun banyak tantangan, kita akan melihat hal yang baik yang selalu akan bersama-sama dengan kehidupan saudara dan saya. Nah, ya, saya akan tutup dengan satu ayat bicara tentang sebuah ujian ya dalam kehidupan kita. Yakobus pasal 1, ini ayat terakhir kita, setelah itu kita akan masuk dalam diskusi kita. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 ya. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi apa yang menjadi ukuran dari sebuah kebahagiaan? Ukuran kebahagiaan bukanlah apa yang kita bisa dapatkan gitu. Namun dikatakan adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dengan kata lain, soal kasih Tuhan, kalau saat ini kita sedang diuji karena kesalahan kita, maka firman Tuhan katakan, berbahagia, bersukacita, jangan marah-marah, jangan sedih-sedih. Kalau misalnya di rumah, kita sedang diuji panjang sabar kita, ya sama istri kita, sama anak kita, berbahagia, tetap aja sukacita, tetap aja enjoy. Kenapa? Karena gini, karena firman Tuhan katakan, sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya dia sudah lulus dalam tahan uji, nggak akan sia-sia dikatakan, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wah, soal kasih Tuhan, ketika kita sudah tahan uji dalam hidup yang kudus, dalam masalah yang kita hadapi, maka ada reward, ada hadiah akan Tuhan kasih buat saudara dan saya. Hadiah yang Tuhan kasih buat saudara dan saya bukan hanya bicara akan datang waktu kita di sorga, tapi bicara tentang yang sekarang ini. Misalnya waktu kita sedang diuji gitu ya dengan masa yang ada, kita bisa melihat bagaimana ada Tuhan menolong, menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Asal gini, asal firman Tuhan katakan adalah kita menjadi orang yang sekali lagi tahan ya dalam pencobaan, tahan dalam ujian. Nah, pertanyaan buat kita malam hari ini, ketika kita diuji, apakah kita bertahan atau menyerah? Pilihannya sekali lagi ada di tangan saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau belajar malam hari melalui firman Tuhan. Ada 5 hal kita perlu menjadi teladan. Yang pertama, teladan dalam perkataan. Yang kedua, teladan dalam tingkah laku sikap hidup kita. Yang ketiga, teladan dalam kasih. Yang keempat, teladan kesetiaan. Yang kelima, teladan dalam kekudusan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya serahkan pada Bu Erwin. Ya, terima kasih, Pastor. Kita sudah sangat mendengar dengan seksama dan saya berharap kita semua juga mendengar dengan hati kita. Jadi kalau laki-laki biasanya mendengarnya kebanyakan lewat pikiran. Dan berharap malam hari ini kita mendengar dengan hati kita supaya kepenuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan
Saya berharap kita tidak akan beranjak dari Zoom ini sebelum secara gentleman kita mengerti tentang apa yang dimaksud dengan teladan. Setuju ya? Jadi kita akan bahas tuntas malam hari ini. Kenapa kita harus menjadi teladan? Terus apa sebenarnya yang membuat tindakan pertama kita apa sih untuk menjadi teladan? Dan kalau menjadi teladan itu emang datengin duit, ya kan? Kalau teladan itu emang langsung datangkan kebaikan buat kita atau buat orang lain sebenarnya. Dan kalau menjadi teladan itu sekuat apa sebenarnya kita bisa bertahan untuk menjadi teladan? Kan manusia nggak sempurna, gitu ya. Dan malam hari ini kita akan bahas tuntas. Dan saya berharap kita juga semua yang malam hari ini mengisi absen. Karena kita pengurus juga harus mengetahui siapa aja yang hadir, bukan berarti dapat reward. Reward itu biarlah datangnya dari Tuhan, itu yang abadi lah. Walaupun alasannya kita nggak bikin sebenarnya reward. Oke, kita akan masuk ke ruang break room. Selanjutnya, seperti saya bilang dari awal, kita akan bahas tuntas. Walaupun nanti tidak mewakili apa yang akan kita kelola di dalam break room, mungkin ada 1-2 pertanyaan langsung ke pastor supaya kita bahas ini secara tuntas. Karena kita mau kualitas kita jauh lebih baik. Kita mau kualitas kita jauh lebih sempurna supaya benar-benar orang bisa lihat kita menjadi terang, kita menjadi teladan, kita menjadi garam. Orang bisa lihat Tuhan ada dalam diri kita. Saya sekali lagi mohon kepada kita semua isi absen. Dan selanjutnya untuk break room akan diatur oleh Brother Vincent. Selanjutnya Brother Vincent bisa guide kita. Ya, daftar pertanyaan diskusi kelompok sudah ada di chat room ya, di chat di room bisa dilihat di situ. Kemudian saya akan bagi grup ke grup. Nah, mohon teman-teman nanti meng-approve ya, meng-approve supaya bisa masuk ke grup. Saya langsung open ya.